sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, sejujurnya saya merasa prihatin dan juga bertanya-tanya. Kenapa masih banyak orang yang kurang percaya dengan kemajuan teknologi? Terutama dalam bidang kesehatan. Tak sedikit saya temui ada orang yang sudah punya gejala diabetes tapi tidak mau berobat. Atau juga sudah tahu nih punya darah tinggi tapi obatnya tidak diminum secara rutin. Bilangnya, ini kan hanya akal-akalan dokter. Padahal semua tindakan itu untuk kebaikan pasien sendiri. Coba bayangkan, karena kita keras kepala dengan pendapat sendiri dan tidak mau belajar, sakit yang tadinya bisa pulih malah jadi semakin parah. Jadi komplikasi. Bahkan bisa mengancam nyawa. Dan kisah narasumber kita hari ini akan memberikan pelajaran mahal. Ia terserang stroke sebanyak 2 kali. Dan apa penyebabnya? Karena abai dan tidak patuh pengobatan. Jangan sampai Anda juga mengalami hal yang sama. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjutkan, Ronald. Terima kasih Boy Noya, sahabat saya. Dan pemirsa, kalau kita simak tadi yang disampaikan oleh Boy ya, ini harusnya menjadi alarm pengingat buat kita semua. Jangan sampai kita termakan hoax di sosial media, apalagi soal kesehatan. Karena kalau salah informasi yang ada bukan jadi solusi, malah jadi komplikasi. Ya makanya cari informasi mengenai kesehatan hanya di Go Healthy saja yang hadir setiap hari. Mengajak Anda untuk hidup sehat. Nah, bersama saya ada 2 praktisi kesehatan, ada Mas Boyke dan juga ada Mas Yohanes. Dan juga ada seorang narasumber yang sudah terkena stroke sampai dengan 2 kali dan datang ke Go Healthy ingin dapat solusi. Seperti apa? Nanti kita simak. Tapi sebelumnya, mari kita simak baik-baik info sehat berikut ini. Nah, info sehatnya adalah ini pemirsa, tentang minum obat yang seringkali kita anggap abai. Merasa sudah sehat padahal belum. Hati-hati karena fakta berbicara. Berhenti minum obat ya meningkatkan serangan stroke sampai dengan 46%. Tinggi sekali. Mas Boyke boleh bantu jelaskan? Pemirsa, banyak sekali mitos yang berkembang di masyarakat ya. Bahwa kalau meminum obat terutama untuk hipertensi atau diabetes, itu terus-menerus bisa merusak ginjal. Salah. Ya. Justru kerusakan ginjal, gagal ginjal itu karena minum obat yang tidak teratur. Putus pada saat gejalanya nggak mulai berkurang. Misalnya, ya, seseorang merasa tekanan darahnya tinggi. Kemudian minum obat 2 minggu, kemudian dia merasa udah enakan, dia tidak lagi melanjutkan efek daripada obat itu. Akhirnya apa? Terjadi yang namanya efek pantulan. Apa itu efek pantulan? Yaitu mendadak tekanan darahnya menjadi tinggi. Dan pada saat tekanan darah tinggi itu, plak-plak di pembuluh darah yang biasanya hanya menempel saja, dia akan lepas dan menyumbat. Akibatnya apa? Terjadilah stroke berulang. Nah, pemirsa, 46% ya kemungkinan stroke berulang terjadi kalau ya kita menghentikan obat tanpa persetujuan dokter. Ini seperti yang dialami oleh Pak Andi ini. Stroke yang pertama nggak apa-apa. Stroke yang kedua akhirnya terjadi seperti adanya kelumpuhan, kemudian adanya gangguan bicara. Oleh karena itu
Pemirsa, jangan pernah menghentikan obat tanpa petunjuk dari dokter. Dan obat hipertensi, obat diabetes biasanya harus diminum seumur hidup. Dan itu terima sebagai bagian daripada kehidupan Anda. Oke? Oke, ini juga yang dialami oleh narasumber kami kali ini. Ada Pak Andi. Pak Andi apa kabar? Alhamdulillah. Merasa sehat Pak? Sehat. Faktanya sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Bapak ini pernah terkena stroke sampai 2 kali, betul Pak? Iya. Waduh, berat nggak Pak stroke Pak? Yang saya alami untuk yang kedua ini lebih berat. Yang kedua terasa lebih berat. Oke, nanti kita akan bahas apa penyebabnya dan apa solusi dari para praktisi. Pak Andi, mohon maaf, saya ingin tahu cerita Bapak terkena stroke itu kapan, di mana kejadiannya, masih ingat Pak? Pulang kerja menjelang maghrib, saya merasa tangan saya kebas-kebas. Tangan Itu yang saya merasa rasain kebas. pertama kali. Oke, lalu? Ya, kalau jalan normal ya. Kemudian ada 1 menit tangan saya gerak-gerakan. Kemudian saya kembali. Ke dalam? Yang sana mau pulang kan. Kalau saya mau pulang, ya. Tapi setelah 3-4 langkah saya melangkah, jatuh saya. Lemes? Jatuh aja. Jatuh ya. Tapi sadar Bapak? Sadar. Sadar, lalu? Karena saya sempat nahan supaya kepala saya nggak kena. Kena lalu? kulkas waktu itu. Kemudian setelah itu tidak bisa bangun lagi. Bicara masih bisa? Lancar. Bapak langsung dibawa ke rumah sakit kah? Karena sudah malam kan, kejadiannya sudah malam, maghrib. Besoknya baru Aduh. ibu saya jemput saya. Kemudian sorenya baru dibawa ke alternatif. Iya. Nah, baru dapat pertolongan medisnya kapan? Kebetulan nggak kepikirannya dokter waktu itu. Wow, jadi stroke yang pertama nggak dapat pertolongan medis sama sekali? Enggak. Jarak yang pertama ke yang kedua berapa lama Pak stroke-nya? Kurang lebih dari bulan September ketemu bulan Maret. Sekitar 6. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maretnya 6 bulan. Iya. 6 bulan kemudian Bapak dapat serangan stroke yang kedua baru ke dokter. Baru ke dokter, dia dirawat sempat 5 hari. Oh, jadi ini tuh, mohon maaf, bicara Bapak tuh agak terganggu setelah serangan stroke yang kedua. Iya. Apa aja Pak yang masih terasa sekarang? Ya kebas-kebas masih. Masih ada kebas-kebas. Kebas masih. Maaf, boleh lihat Bapak jalan Pak? Bismillah. Coba, bismillah Pak. Oh, ini yang terdampak sebelah kanan ya pemirsa ya. Bagian tubuh sebelah kanan. Oke, cukup Pak. Iya, terima kasih. Nah, yang kami concern adalah pemirsa hati-hati dengan stroke ini ada penanganan golden hour-nya. Nah, tadi saya Lebihnya banyak banget Mas Yuk. Wow. mendengar cerita Pak Andi, stroke yang pertama tidak dilakukan penanganan ke dokter karena kan pada dasarnya gini, Pak Andi dan pemirsa ya, ini menjadi pelajaran buat Anda. Stroke itu kan adalah masalah pada pembuluh darah di otak. Kalau tidak ditangani secara medis berarti kan otomatis tidak ada penanganan, aliran darahnya tidak dibuat lebih lancar ya. Nah, kalau misalkan tidak dibuat lebih lancar, otomatis sumbatan itu masih ada. Bahkan sudah terjadi plak-plak di daerah lain. Kalau misalkan tidak mendapatkan penanganan medis, yang dikhawatirkan adalah kerusakan otak makin meluas, kemudian terjadi sumbatan di daerah pembuluh darah yang lainnya. Itu bisa stroke berulang, dan berulang, dampaknya makin berat. Nah, Pak Andi sendiri sekarang minum obat rutin? Paling tensi aja. Obat tensi. Itu setiap hari ya Bapak minum ya? Oke, itu sesuai dengan anjuran dokter ya Pak? Iya. Nggak mengurangi, nggak melebihi dosis ya? Iya. Berarti sesuai ya. Nah, tapi pemirsa, ini hasil pemeriksaan Pak Andi sebelum dilakukan pengambilan gambar. Tensinya ini sudah masuk ke gawat daruratan medis Pak. 190/110. Normalnya adalah 120/80. Nah, apalagi Bapak sudah stroke yang kedua kali nih. Jangan sampai stroke-nya bisa berulang, stroke-nya yang ketiga, yang keempat, dampaknya akan lebih berat lagi, Pak. Ya. Pak Andi nggak ngeri lihat angka tensinya barusan Pak 190 Pak. Ya, sebetulnya infonya seminggu sebelum saya kena stroke yang pertama, saya sempat periksa. Waktu itu kan saya kan rajin donor darah. Oke. Katanya tensi saya tinggi, sekitar 200. Yang saya heran, saya nggak ngalamin apa-apa, nggak pusing, nggak. Nah, itu yang bahaya. Itu yang justru paling bahaya tuh itu ya. Makanya yang bisa itu bukan dirasa-rasakan, tapi dikontrol, dicek tensinya, berapa yang benernya. Nah, jadi akhirnya
lalai kan, akhirnya stroke lah. Buat Pak Andi, kami punya solusi ya buat Bapak supaya jangan sampai kena stroke yang ketiga. Lebih berat lagi ya, dan juga buat pemirsa, simak baik-baik penjelasan dari Mas Boyke dan juga dari Mas Yohanes buat pembelajaran untuk kita semua. Yuk Mas Yo. Ya, yang perlu Pak Andi dan pemirsa lakukan adalah pola hidup sehat. Pola makannya, kemudian tidurnya harus cukup dan berkualitas, kemudian olahraga teratur, stresnya harus dikendalikan dengan baik, kemudian kontrol rutin ke dokter, ikuti saran dari dokter, dan tambahkan teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Teknologi laser ini merupakan alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Seperti yang Kang Ronald gunakan, ketika Anda menggunakan teknologi laser ini, maka kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan ditingkatkan. Kemudian dapat membantu menstabilkan tensi. Karena kalau kita ngomongin masalah tensi, ini erat kaitannya dengan satu senyawa penting yang disebut dengan nitric oxide. Di mana ketika usia bertambah, pola hidup tidak sehat, produksi nitric oxide ini akan menurun yang menyebabkan pembuluh darah jadi sempit, jadi kaku, dan alirannya tidak lancar. Hasilnya tensinya tinggi. Tetapi ketika Anda menggunakan teknologi laser, nitric oxide ini akan dioptimalkan produksinya sehingga pembuluh darah akan lebih elastis, lebih lebar, dan lancar alirannya. Sehingga tensinya akan lebih terkendali, dan ketika tensi terkendali maka komplikasi dapat terhindari. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser. Pemirsa, banyak orang yang tidak sadar ya, bahwa pengentalan darah, kekakuan pembuluh darah itu bisa mengakibatkan stroke, gagal ginjal, serangan jantung. Dan itu sudah dibuktikan ya oleh BPJS, oleh survei kesehatan di Indonesia. 4 itu semuanya. Ketika kita sudah ada ya ciri-ciri ke arah pengentalan darah, apa cirinya? Tensi naik. Apa cirinya? Gula darah naik. Apa cirinya? Kolesterol naik. Apa cirinya? Asam urat naik. Kita sudah harus waspada. Apa sih fungsi daripada teknologi laser yang tadi dijelaskan oleh Mas Jo? Ya, jadi si kekentalan darah itu bisa diatasi dengan teknologi. Ya, ketika sinar laser itu dinyalakan seperti yang dipakai oleh Kang Ronald tuh ya, apa yang terjadi? Maka gumpalan-gumpalan darah akibat pengentalan darah diuraikan. Akibatnya aliran darah menjadi lebih lancar. Kalau aliran darahnya lancar apa? Karena tidak ada penyumbatan, jantung juga bekerjanya menjadi lebih ringan. Tensinya juga ikut turun. Kemudian yang kedua, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, itu bisa terbantu nggak? Bisa. Ya, ketika teknologi laser ini dinyalakan, dia akan mengubah ya kekentalan darah itu yang disebabkan oleh kolesterol, gula menjadi energi. Di mana diubahnya? Di dalam bagian inti sel. Nah, lihat ya. Namanya mitokondria, gudang energi. Dan kita lihat di sini akibatnya apa? Energi kita bertambah. Ya, makanya setelah menggunakan teknologi laser tersebut, pada pagi hari energi kita bertambah, tapi kadar gula turun, kadar kolesterol turun ya, kemudian kadar asam urat turun. Jadi pemirsa, sekali lagi, yuk kita tambahkan teknologi laser ini sebagai bagian dari gaya hidup kita untuk mencegah terjadinya kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Oke? Take action sekarang juga, jangan Anda tunda-tunda lagi. Prioritaskan Anda memiliki AQ Laser supaya Anda sekeluarga bisa lebih sehat ya. Nah, AQ Laser yang saya gunakan ini adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga. Sebagai upaya pencegahan dan mengendalikan angka tensi yang tinggi. Seperti yang Pak Andi miliki, gula darah, kolesterol, dan asam urat yang tinggi juga. Dengan penggunaan rutin bisa mencegah serangan jantung, stroke atau stroke yang berulang, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, pemesanan AQ Laser ini hanya bisa dilakukan di GoGo Mall yang nomornya ada di layar TV. Hubungi sekarang juga dan Anda bisa menikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan juga Bank Nasional lainnya. Kalau dihitung-hitung, Anda hanya perlu menyisihkan uang kurang dari 20.000 saja per harinya. Ya, tidak sebanding dengan kesehatan dan manfaat yang akan Anda dapatkan. Dan GoGo Mall memberikan kemudahan cicilan ini supaya Anda nggak menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan AQ Laser.
Atau boleh dapatkan dengan cara mengunjungi langsung cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nah, nanti customer relation Gogomall akan mendampingi Anda secara eksklusif ya 30 hari. Bagaimana caranya Anda menjaga dan meningkatkan kesehatan? Ingat, fasilitas ini hanya ada di Gogomall, tidak ada di tempat lain seperti Gogomall yang tidak membuka cabang dimanapun. Jadi hati-hati jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomall. Pemirsa, jaga tensi Anda, jaga kesehatan Anda. Gunakan Aculaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aculaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali di Go Healthy pemirsa, kami mengerti bahwa stroke ini adalah penyakit yang berat. Banyak mereka yang terkena stroke kemungkinan besar mengalami terbatasnya pergerakan. Karena memang ada anggota tubuhnya yang gerakannya pun menjadi terbatas, tangan ataupun kaki. Tapi mau bagaimanapun pergerakan harus diupayakan. Tujuannya adalah untuk mencegah penyusutan. Salah satu yang mungkin menyusut adalah otot paha. Nah ini Mas Yohanes akan mengajarkan cara kepada Anda, khususnya para penderita stroke, bagaimana caranya mencegah penyusutan otot paha setelah Anda terkena serangan stroke. Gimana Mas Yo? Ya, baik Kang Ronald. Pemirsa di rumah pada pasien pasca stroke ini akan terjadi kelemahan pada anggota gerak. Salah satunya anggota gerak bagian bawah yaitu kaki. Nah, ketika terjadi kelemahan ini maka otot-otot ini yang tadinya aktif menjadi pasif sehingga otot itu bisa mengecil. Hati-hati, fungsi otot ini sangat penting. Selain menyokong rangka tubuh, ini juga akan menstabilkan tubuh ketika Anda melakukan jalan dan juga ini merupakan gudangnya energi karena menyerap kolesterol dan gula darah. Untuk mencegah penyusutan otot paha, Anda tetap melakukan olahraga. Nah, kalau misalkan pasien pasca stroke untuk melakukan olahraga ini kan agak susah. Ada satu gerakan yang bisa Anda lakukan di rumah. Caranya mudah, yaitu dengan mengangkat kaki. Saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukannya. Anda butuh satu kursi, kemudian Anda bisa duduk di kursi dengan posisi punggung tegak. Kemudian kedua tangan ada di samping dan memegang bagian kursi untuk menjadi tahanan ya. Kemudian angkat bagian kaki yang lemah seperti ini. Tahan 3 sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Turunkan secara perlahan. Lakukan gerakan ini 10 sampai 15 kali. Dalam satu kali latihan. Tujuan gerakan ini adalah untuk meningkatkan gerakan dari otot bagian paha, baik paha depan maupun paha belakang, sehingga
Ketika Anda melakukan gerakan ini, maka otot ini akan menjadi lebih aktif dan mencegah terjadinya penyusutan otot. Selain itu, Anda bisa tambahkan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, sehingga ketika Anda melakukan gerakan yang tadi saya contohkan dan menambahkan teknologi NMES, maka otot tidak menyusut dan Anda bisa lebih optimal dalam pemulihan pasca stroke. Ayo pemirsa, lakukan gerakan yang tadi saya contohkan dan tambahkan teknologi NMES untuk mendukung pemulihan pasca stroke. Terima kasih Mas Yo. Boleh kita coba yang barusan diajarkan oleh Mas Yo? Coba gimana Mas Yo, coba aja lagi, duduk tegak, pegangan ke samping, angkat Pak yang lemah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, turun. Nah, bisa tuh lakukan ya 10 sampai 15 kali setiap latihan ya Pak. Supaya apa? Supaya ototnya nggak mengecil nih. Otot paha, otot betis ya. Memang sekali lagi stroke ini membuat pergerakan menjadi terbatas. Tapi bukan alasan Anda tidak melatih otot dan syaraf. Makanya ada teknologi yang merupakan satu kesatuan di teknologi laser ini, yaitu teknologi NMES. Teknologi NMES itu sebenarnya apa? NMES itu pemirsa singkatan dari Neuromuscular Electrical Stimulation. Artinya apa? Stimulasi ya pada otot-otot ini dia akan mengakibatkan otaknya ini menjadi sadar kembali dengan digerakkannya otot ini ya, memberikan feedback dia ke otak agar otak menyuruh ya syaraf-syarafnya bergerak kembali. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Ini digunakan buat siapa? Buat pasien stroke ya. Buat mereka-mereka yang sudah terlentang di rumah karena sakit, gak bisa kemana-mana. Jangan sampai terjadi sarkopenia. Sarkopenia itu otot-ototnya mengecil. Ya, kemudian buat mereka-mereka yang mungkin juga dirawat karena sakit jantung, ya, sehingga tidak bisa bergerak. Nah, inilah gunanya teknologi NMES. Dan teknologi NMES ini memang bersatu dengan yang namanya teknologi laser. Ya, yang satu lagi adalah nanti selain NMES tadi ada yang namanya teknologi intranasal. Ya kan Mas Jo? Ya, Mas Boyke tadi juga sudah menjelaskan ya bahwa pada pasien pasca stroke selain otaknya yang bermasalah, ototnya juga susah untuk digerakkan. Otot ini dengan menggunakan teknologi NMES, yang otak pembuluh darahnya ini dibantu dengan menggunakan intranasal. Dengan menggunakan intranasal ini pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak ini dibantu dilancarkan, dilebarkan sehingga alirannya menjadi lebih lancar. Kalau aliran darah lancar maka fungsi otak akan lebih optimal. Ini membantu dalam pemulihan pasca stroke, mencegah stroke atau stroke berulang, kemudian dapat membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan, kemudian dapat membantu melancarkan aliran darah yang ada di area mata, telinga, sehingga penglihatan dan pendengaran akan lebih optimal. Jadi Pak Andi dan pemirsa, teknologi laser ini digunakannya nanti sehari 2 kali ya, pada pagi dan malam hari. Ketika pada malam hari digunakan akan menstimulasi hormon melatonin. Ketika melatonin meningkat, maka tidurnya akan lebih berkualitas, lebih mudah. Kemudian pada pagi hari ini akan distimulasi hormon serotonin. Ketika serotonin meningkat, maka energinya akan lebih meningkat, moodnya akan lebih stabil. Perlu Anda pahami pemirsa, tidur ini memegang peranan penting untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Karena ketika tidur yang cukup dan berkualitas, maka akan terjadi regenerasi sel di dalam tubuh kita. Ada terjadi pengaturan hormon, ada terjadi metabolisme sehingga kesehatan meningkat ketika Anda tidur cukup dan berkualitas. Jadi Pak Andi dan pemirsa di rumah, jangan nunggu nanti-nanti untuk kesehatan, harus dilakukan sekarang juga. Untuk meningkatkan kesehatan, gunakan teknologi laser sehingga kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan lebih meningkat, kesehatan Anda akan lebih optimal, dan produktivitas Anda akan lebih baik. Bapak ada yang mau ditanyakan nggak soal teknologi laser? Kalau teknologi laser sendiri, cara kerja terus untuk proses penyuaian kira-kira
Bukan waktu lama nggak? Sesuai dengan pertanyaannya Pak Andi bahwa teknologi laser ini yang penting adalah digunakan secara rutin. Sehari 2 kali pagi dan malam disertai dengan penggunaan intranasal dan NMES-nya. Kenapa? Karena ketika menggunakan secara rutin maka kualitas darah dan pembuluh darah Bapak dan pemirsa di rumah ini lambat laun akan diperbaiki. Sehingga ketika kualitas darah dan pembuluh darah Bapak ini akan optimal, akan lebih baik, maka ini akan membantu dalam pemulihan pasca stroke Bapak. Sehingga nanti Bapak bisa mulai beraktivitas, kemudian bisa menggerakkan tangan lebih baik lagi gitu ya. Yang penting adalah kata kuncinya rutin digunakan. Jadi Pak Andi kapan akan mengupayakan menggunakan teknologi laser, Pak? Insya Allah secepatnya. Secepatnya. Semangat Pak Andi. Nanti kita ketemu lagi, Bapak harus dalam keadaan jauh lebih sehat lagi ya Pak ya. Oke, kalau ada informasi rumah yang bagus, tanah yang murah, info-info dong Pak. Ya, siap. Agen properti soalnya beliau ini ya. Mas Boyke terima kasih, Mas Yohanes juga terima kasih ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Andi harus menjadi pembelajaran buat kita semua. Pola hidup sehat harus kita lakukan, dipaksakan sekarang juga, jangan ditunda lagi. Makanya gunakan Aqualaser dari Gogomol untuk melengkapinya ya. Nah, pelayanan Gogomol ini sudah berskala internasional pemirsa, karena sudah tersertifikasi ISO 9001 dan meraih penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir lebih dari 10 tahun. Nah, Anda bisa menikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan Bank Nasional lainnya. Jadi kalau dihitung-hitung nggak lebih dari 20.000 per hari untuk bisa mendapatkan hidup yang sehat ya. Nah, Gogomol memberikan kemudahan ini supaya apa? Supaya Anda gak menunda lagi untuk segera memiliki Aqualaser. Atau bisa juga dengan cara mengunjungi kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Silakan Anda langsung datang ke sana ya. Nanti Customer Relation Gogomol akan memberikan pendampingan eksklusif kepada Anda selama 30 hari. Bagaimana caranya Anda meningkatkan kesehatan. Nah, fasilitas ini hanya ada di Gogomol, tidak ada di tempat lain, seperti Gogomol yang tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Ya, jadi waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Pemirsa, segera gunakan Aqualaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Kami pamit, sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Semuanya salam sehat, semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.